Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. You udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga, selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak-Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global. Mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah Indonesia, dunia. Jadi ada tantangan besar soal lingkungan hidup. Tantangan ini adalah masalah kemanusiaan dan Indonesia bisa ambil peran di situ. Lalu yang kedua, ketegangan akibat konflik yang bermunculan di beberapa wilayah. Akhir-akhir ini muncul di Timur Tengah. Yang ketiga adalah ketegangan akibat kebijakan ekonomi perdagangan dunia. Nah, kita di Indonesia bisa ikut ambil peran di situ. Nah, tentu pemerintah harus merumuskan, tapi bisa ambil peran aktif. Tadi paparan dari Ibu Dina, kemudian ini sekarang paparan dari Prof. Didin, mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk bisa mengambil peran aktif. Dan tadi pesan dari Ibu Dina menarik, bahwa sikap Indonesia di dalam perjuangan Palestina harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret. Ini sekarang lagi dibahas soal ekonomi. Bagaimana sikap Indonesia menghadapi pergeseran kekuatan ekonomi global dan bagaimana kemandirian menjadi pondasi di dalam mengambil kebijakan ekonomi internasional. Itu kan di periode yang lalu saya tentu saja berharap pada Pak
Presiden Prabowo, insya Allah nantinya tentu saja beliau akan hadir pada forum-forum internasional yang seperti PBB, karena kita juga melihat bahwa Presiden Prabowo kan sekarang sangat aktif di forum-forum internasional. Nah, kalau kita bisa gambarkan kepada teman-teman semua, dalam hampir 9 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, beliau mungkin sudah menghadiri hampir seluruh forum multilateral terpenting di dunia. Beliau sudah menghadiri KTT G20. Beliau sudah menghadiri APEC. Sudah berpartisipasi aktif dalam D8 di Kairo. Sudah hadir dalam KTT BRICS. Sudah hadir dalam KTT ASEAN. Sudah hadir di dalam forum multilateral dengan EU, sudah hadir dalam forum ekonomi di Saint Petersburg. Jadi hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia sudah dihadiri oleh Presiden, dan pemerintah kita berperan aktif dan sangat mendapatkan respect yang tinggi dari dunia internasional. Jadi tinggal satu lagi. Ya, kalau dari forum-forum penting ini tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi nanti bulan September sidang umum PBB. Ya, di bulan September nanti, dan insya Allah Presiden juga akan hadir di sana. Jadi kalau diibaratkan, kita tinggal di sebuah kampung besar yang kita merupakan rumah keempat terbesar di kampung itu, kita sudah hadir dan berpartisipasi aktif di semua level pertemuan di kampung itu, mulai dari rapat RT, rapat RW, arisan, panitia 17-an, panitia hari besar keagamaan, tinggal rapat desa aja nanti nih. Rapat kampung yang akan dilaksanakan di bulan September nanti. Dan hasilnya seperti yang sudah diketahui juga oleh teman-teman, hasilnya sangat baik. Ya, jadi kita berdoa nanti negara kita dengan kepemimpinan Bapak Presiden bisa memainkan peran yang sangat penting di kancah global, bukan hanya sekedar diperhitungkan di kancah global, tapi juga membawa manfaat yang sangat besar terhadap bangsa kita, membawa investasi, kerjasama perdagangan, sehingga menghasilkan bisa memunculkan lapangan kerja yang lebih banyak di negara kita. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.